Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Hari ini Bapak ingin melanjutkan penjelasan mengenai teks deskripsi. Lebih tepatnya tentang langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Bagi kalian yang sudah mempunyai buku interaktif Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 yang dibeli dari sekolah, silakan buka halaman 9. Nah, di sana pada bagian pendalaman materi itu ada D. Menyusun dan menyunting teks deskripsi. 1. Menyusun teks deskripsi. Nah, di sana disebutkan kamu dapat mempelajari langkah-langkah menyusun teks deskripsi dengan memindai QR code di samping. Nah, QR code di samping ini bisa kalian pindai atau kalian scan melalui aplikasi QR code. Setelah itu akan muncul nanti tautan atau link yang bisa kalian klik sehingga tersambunglah sampai ke websitenya Intan Online. Nah, nanti di sana akan dijelaskan mengenai langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Nah, pada sebenarnya materinya juga sudah Bapak share di Google Classroom. Bisa kalian lihat di sana, bisa kalian baca. Ada sekitar 6 langkah. Nah, pada video ini Bapak mencoba menjelaskan 6 langkah itu. Sekarang bisa kita mulai. Yang pertama itu menentukan topik. Yang pertama itu menentukan topik. Apa itu topik? Nah, topik itu berbicara tentang apa? Sederhananya begitu. Itu topik. Jadi nanti di sana dituliskan pemilihan topik harus menarik. Topik dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti bacaan, diskusi dengan teman, diskusi dengan orang tua, melalui pengamatan dan peka terhadap lingkungan. Jadi ada banyak pintunya untuk mendapatkan topik atau tema, atau kita ingin bicara tentang apa, itu banyak pintunya. Kita bisa cari di buku bacaan atau bacaan, bisa berdiskusi dengan teman, diskusi dengan orang tua, nah bisa dengan pengamatan, lalu bisa memperhatikan lingkungan. Contohnya seperti berikut. Nah, contoh topik kamar tidur di rumah masing-masing. Nah, ini tentang kamar tidur, maksudnya di rumah kalian masing-masing. Jadi pokoknya tentang kamar tidur, apa nanti yang ada di dalam kamar tidur itu. Nanti bisa kalian paparkan atau perincikan secara jelas. Langkah kedua itu menentukan tujuan penulisan. Nah, jadi setelah menentukan topiknya sudah jelas apa, baru tentukan tujuannya. Kalian itu menulis untuk apa? Menulis tentang topik itu untuk apa? Nah,
Di sini bisa dibaca, kamu harus menentukan tujuan penulisan sebelum menulis. Tujuan penulisan berkaitan dengan orang yang membaca, atau mendengarkan teks yang ditulis. Pilihan kata yang akan digunakan juga berkaitan dengan tujuan penulisan teks deskripsi. Nah, pilihan kata juga termasuk bisa digunakan untuk tujuan penulisan. Jadi, kalau kita bertujuan nulis ini adalah untuk membuat orang tertarik, misal, nah, kita harus memilih kata yang bagus atau diksi yang tepat. Nah, diksi itu sama dengan pilihan kata. Selanjutnya, sebagai contoh, teks deskripsi yang memiliki objek seorang tokoh, kamu harus menjelaskan ciri-ciri fisik tokoh secara detail atau perinci. Tujuannya agar pembaca seolah-olah melihat dan mengenal dengan tokoh yang kamu deskripsikan. Nah, itu tujuannya. Jadi setelah kita menentukan topik, kita itu menentukan tujuan. Tujuannya apa? Apa tujuan kita? Nah, seperti tadi dituliskan itu, agar pembaca seolah-olah melihat dan mengenal dengan tokoh yang kamu deskripsikan. Nah, itu berarti temanya itu, kalau dalam hal ini bisa jadi temanya tentang tokoh pahlawan misalnya, tokoh perubahan misalnya, tokoh yang menginspirasi misalnya. Nah, jadi tujuannya yaitu agar pembaca seolah-olah melihat dan mengenal dengan tokoh yang kamu deskripsikan. Nah, di sini Bapak punya contoh melanjutkan tema yang tadi. Nah, topik yang tadi, kamar tidur di rumah masing-masing, kamar tidur di rumah kalian masing-masing misal. Nah, contoh tujuannya menginspirasi atau membuat orang lain terpancing melakukan sesuatu yang mungkin saja mirip dengan yang kita lakukan. Nah, jadi nanti tujuannya itu untuk menginspirasi. Inspirasi itu artinya yaitu membuat orang lain terpancing melakukan sesuatu yang mungkin saja mirip dengan yang kita lakukan, atau mungkin saja beda, bisa juga, tapi karena dia membaca teks deskripsi kita, nah dia mencoba untuk membuat sesuatu yang beda. Nah, itu juga terinspirasi dari tulisan kita berarti. Itu tentang tujuan. Selanjutnya, mengumpulkan informasi atau bahan. Nah, ini sama dengan kalau kita mau memasak, itu kumpulkan dulu bahan-bahannya. Apa bahannya kalau mau masak? Oseng misalnya, oseng kangkung, apa bahannya? Ya jelas pertama kangkungnya dulu, ada minyak, minyak goreng misalnya, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kamu harus mengumpulkan informasi berkaitan dengan objek yang dideskripsikan. Informasi yang disampaikan harus sesuai fakta. Nah, fakta itu berarti sesuai kenyataan dan akurat. Akurat itu berarti tepat. Kamu dapat memperoleh informasi dengan menelusuri berbagai artikel dari media cetak, misalnya majalah, surat kabar, tabloid, atau yang elektronik, televisi, radio, internet. Nah, itu kumpulkan bahannya di sana. Nah, dalam hal ini Bapak mempunyai contoh. Nah, contoh pengumpulan informasi atau bahan yang lanjutannya tadi tentang kamar tidur tadi. Nah, ini pengumpulan informasinya. Misalnya di dalam kamar kalian itu bisa kita dapatkan sesuatu, ukuran kamarnya kecil atau ukuran kamarnya besar, misal bersih, atau ada juga yang berdebu, gelap, terang, bising, sepi, dan lain-lain. Jadi itu tentang keadaannya, informasi keadaannya. Lalu bahannya apa yang ada di dalam kamar itu? Misal ada pintu di sana, ada kasur, lemari pakaian, bak sampah misal,
cermin, jam dinding, jendela, gantungan baju, rak buku, dan lain-lain. Itu bahannya. Nah, nanti begitu kalian sudah menemukan bahan-bahannya, itu akan lebih mudah untuk menyusun teks deskripsi. Nah, ini di sini kuncinya, mulainya di sini nanti. Nah, setelah menemukan informasi, kita sudah mengumpulkan informasi dan bahannya, barulah kita membuat kerangka tulisan. Kerangkanya ini ibaratnya itu kasarannya seperti apa. Nah, kerangka tulisan juga disebut peta konsep atau peta pikiran. Pembuatan kerangka tulisan dibuat untuk memandu dan memudahkan kamu dalam mengembangkan gagasan. Pembuatan kerangka tulisan harus detail dan runtut, sehingga teks deskripsi yang kamu susun runtut dan padu. Runtut itu berarti berurutan, padu itu berarti satu, utuh dia. Nah, contohnya ini berkaitan dengan bahan ini tadi, pengumpulan informasi bahan ini tadi yang ada di dalam kamar. Nah, ini contoh membuat kerangka tulisannya. Tadi disebutkan ukuran kamar kecil atau besar. Misal kecil, nah, kecilnya seberapa misal. Kalau besarnya seberapa. Nah, begitu. Nah, ukuran kamarku 4 kali 3 meter. Pintu kamarku terbuat dari kayu jati. Tadi tentang pintu, bahannya tadi pintu. Nah, ini pintu nih. Nah, coba dibuat ininya, kerangkanya, disambung-sambungkan, disusunkan menjadi satu kalimat, misal jadi gini. Pintu kamarku terbuat dari kayu jati. Berarti kalian mencoba membuat kerangkanya, jelaskan pintu kamar itu terbuat dari apa. Dari papan apakah, dari kayu apakah, entah dari kayu, entah dari plastik atau apa. Kalau memang ada yang plastik ya, tapi tidak mungkin, biasanya tidak ada kamar tidur itu yang berbahan plastik ya, pintunya itu. Nah, tapi itu misal saja. Kemudian kasurku bersih, itu sudah masuk kerangka, kan dikaitkan dengan tadi. Nah, ini ada di bahannya kasur, kita kaitkan dengan informasi tentang bersih ini, bersih atau berdebu. Nah, itu tergantung keadaan di sana, tergantung keadaan di kamar kalian. Selanjutnya, lemari pakaianku sama besarnya dengan badanku. Nah, ini kerangkanya tadi tentang lemarinya. Terus jendelaku berdebu. Nah, berarti jendelanya lama itu tidak dibersihkan, misal, dan seterusnya. Itu sudah kerangka. Nah, ini kerangkanya. Nanti yang kerangka ini akan kita kembangkan, yaitu dengan nama, nah ini, mengembangkan kerangka tulisan. Nah, inilah tulisannya. Inilah teks deskripsinya. Saat mengembangkan kerangka tulisan, kamu dapat mengembangkan ide-ide baru. Pengembangan ide-ide baru tersebut masih berkaitan dengan kerangka tulisan yang kamu buat. Jangan mengembangkan ide-ide baru di luar kerangka tulisan yang telah kamu buat, karena akan memperluas objek yang kamu bahas. Saat proses penulisan, kamu harus memperkecil kesalahan dengan kesalahan penggunaan tanda baca, ejaan, dan kalimat. Jadi nanti jangan mengembangkan ide-ide baru. Misal yang seperti ini tadi. Pokoknya kita hanya mengembangkan 5 dan seterusnya, ini kelanjutannya ya. 5 kerangka ini. 5 kalimat ini kita kembangkan sehingga menjadi teks deskripsinya. Nah, ini contohnya. Nah, contoh mengembangkan kerangka tulisan. Kamarku lumayan besar. Ya, sekitaran 4 kali 3 meter. Nah, ini udah masuk ya tadi nomor 1 ini. Kemudian, pintu kamarku terbuat dari kayu jati. Keras sekali. Nah, keras sekali itu sambungannya saja untuk menambah kesan bahwa kayu jati itu keras. Nah, itu boleh kalian tambahkan. Nah, itulah kembangannya, mengembangkan kerangka tulisan. Kemudian
Nah, tadi kan dituliskan pintu kamarku terbuat dari kayu jati. Nah, di sini diulang lagi di sini, terus ditambahkan. Keras sekali. Nah, itu tambahannya, itu kembangannya. Persis di depan pintu terhampar kasurku. Nah, tadi ada pintu tadi disebutkan. Nah, terus ada kasur. Nah, kasur disebutkan lagi persis di hadapan pintu atau di depan pintunya. Setiap bangun tidur selalu kubersihkan. Nah, berarti kamar kasurku bersih. Nah, pas kan berarti kerangkanya tadi kasurku bersih, kembangannya adalah persis di depan pintu terhampar kasurku. Berhenti di situ dulu, kemudian setiap bangun tidur selalu kubersihkan. Nah, itu berkembang sudah kerangka yang tadi yang awalnya hanya kasurku bersih. Nah, tapi berkembang menjadi persis di depan pintu terhampar kasurku. Setiap bangun tidur selalu kubersihkan. Nah, misalnya seperti itu. Di samping kanannya ada lemari pakaianku. Nah, tadi ada juga disampaikan di sini lemari pakaianku. Sama besarnya dengan badanku. Nah, kita lihat di sini. Di samping kanannya ada lemari pakaianku. Ukurannya kurang lebih aku. Nah, berarti kan sama tadi. Di samping kanannya ada lemari pakaianku. Ukurannya kurang lebih aku. Berarti, makanya nomor 4 ini, lemari pakaianku sama besarnya dengan badanku. Nah, ini kerangkanya, ini kembangannya. Di samping kanannya ada lemari pakaianku, maksudnya di samping kanan kasur tadi ada lemari pakaian, ukurannya kurang lebih aku. Tepat di samping kiri kasurku ada jendela yang jarang sekali kubersihkan hingga berdebu. Nah, ini kembangan dari jendelaku berdebu. Nah, ini kerangkanya. Lalu dikembangkan seperti ini. Sehingga jadilah teks deskripsi singkat. Ini singkat sebenarnya. Tapi ini sudah cukup menjadi contoh. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam itu menentukan judul. Judul yang dipilih harus menarik. Judul harus mampu menggugah pembaca atau memengaruhi pembaca untuk menuntaskan bacaan sampai akhir. Pilihlah judul yang singkat dan menarik. Judul teks deskripsi bisa menggugah rasa penuh pesona, eksotis, manja, dan takjub. Nah, jadi menentukan judul itu langkahnya justru terakhir. Dan dia harus menarik, harus singkat. Nah, contohnya ini, kamar tidurku. Nah, kamar tidurku itu akan menimbulkan pertanyaan. Tanda orang akan tertarik gitu, maksudnya kamar tidurku maksudnya kamar tidur yang seperti apa. Nah, itu orang akan bertanya dan orang akan mencoba mencari tahu. Nah, itu contohnya saja. Mungkin ada judul yang lebih bagus lagi dari ini. Nah, bisa kalian sampaikan. Sampai di situ. Nah, sekarang tugasnya. Ini tugasnya. Tugas hari ini, hari Jumat 13 Agustus 2021. Buatlah teks deskripsi dengan tema rumah. Nah, rumah kalian ya. Rumah kalian masing-masing. Kemudian deskripsikan rumah kalian sedetail-detailnya. Nah, jadi nanti dibuat deskripsinya seperti ini tadi. Nah, ini kembangannya ini. Tapi harus berdasarkan urutan ini. Nah, deskripsikan rumah kalian sedetail-detailnya, paling sedikit 10 kalimat. Nah, 10 kalimat itu paling sedikit. Kalau mau lebih lagi boleh. Nah, tapi paling sedikit 10 kalimat. Nah, nanti mengumpulkannya melalui Google Classroom. Nanti Bapak buatkan. Nanti kalian cukup menuliskan di buku, nanti difoto, mungkin lalu dikirimkan ke tugas hari ini. Oke, begitu. Kalau nanti ada yang belum jelas, kalau memang ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Semoga saja kalian paham ya. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.